Si calon pembeli itu bisa menerima, bisa juga dia nawar lagi, misalnya jangan 150 lah, 125, saya akan beli 1000 unit. Nah, setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dituangkanlah dalam invoice. Commercial invoice itu udah harga kesepakatan, harga, jumlah barangnya sudah sepakat semua, dan cara pembayarannya juga sudah sepakat, maka baru dituangkan di dalam commercial invoice dan dikeluarkan oleh si eksportir. Nomornya bisa jadi sama dengan proforma invoice, tapi bisa jadi beda. Dan tidak semua perusahaan mengeluarkan proforma. Bisa jadi pra perjanjiannya itu nggak melalui proforma invoice, bisa jadi melalui email, bisa juga melalui telepon. Setelah mereka udah fix, baru mereka tuangkan dalam commercial invoice. Gimana? Paham? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Udah paham semua? Udah paham ya? Oke. Selanjutnya selain invoice apa lagi? Yang dokumen BL, Pak. Ya, BL. Siapa yang jawab? Jago, udah baca nih ya. Enrico, Pak. Udah siap nih Enrico untuk ujian akhir semester. Mantap ya Enrico. Ya, BL. BL itu apa? Si BL masih enggak? Ada tiga BL. Sebagai tanda bukti kepemilikan, tanda terima barang, Pak. Tanda terima barang. Tanda terima, terus apa? Kepemilikan, Pak, sama kontrak. Dokumen kepemilikan, Pak. Terus satu lagi? Dimuat sampai Kontrak. tempat tujuan, Pak. Kontrak pengangkutan, Pak. Dimuat sampai tempat tujuan. Ya, oke, thank you. Hebat semua kalian. Berarti kemarin sudah benar semua ya jawabannya ya. Ya, jadi bill of lading itu surat pengapalan. Kalau di laut itu bill of lading, kalau di dan pakai RW bill. ya. Jadi dia sebagai bukti kepemilikan, bukti bahwa dia waktu si importernya bisa menggunakan BL itu untuk menyatakan ke kapal yang sudah sampai bahwa ini barang saya dengan menunjukkan BL-nya. Karena BL itu dikirim tidak bersama dengan barangnya ya. BL itu dikirim bisa melalui udara, bisa melalui burung merpati, enggak ya? Nanti merpatinya ingkar janji lagi. Terus bisa kalau misalnya pakai LC dikirimnya melalui bank. Jadi begitu sudah bayar si importernya, maka udah ada jaminan dari bank issuing bank yang dari dalam negeri, maka beneficiary banknya akan mengirimkan bukti-bukti ke dokumen-dokumen pengapalan tadi ke bank beneficiary bank, terus dikirim ke importer melalui issuing bank yang ada di dalam negeri. Itu ya. Terus apalagi setelah itu? PIB, Pak. Dokumen PIB itu dokumen yang dikeluarkan sama Bea Cukai, jadi bukan sebagai dokumen induk. Ayo, apalagi? Polis asuransi, Pak. Ya, polis asuransi. Polis asuransi itu sebagai bagian dari dokumen induk dari transaksi ekspor impor. Nah, apa aja yang harus ada di polis asuransi? Ada yang tahu? Udah jam 9:02 nih ya, tapi nanggung ya dikit lagi ya. Nanti kita tambahkan lagi di pelajaran di pertemuan berikutnya. Ada yang tahu yang harus ada di insurance, polis asuransi? Jadi yang harus ada di polis asuransi itu adalah barang yang diasuransikan dan berapa nilainya, karena nilai dari barang tersebut mempengaruhi berapa yang harus dibayar sebagai untuk polis asuransinya. Karena biasanya itu persentase dari nilai barang tersebut ya. Barangnya apa, jumlahnya berapa, terus berapa nilainya. Kalau yang di BL tadi apa yang harus ada? Sama penerima barang, Pak. Oke, terus shipper. Oke. Terus
data transportnya kayak Voyager-nya. Oke. Apalagi? Nama pelabuhan, Pak. Pelabuhan muat atau pelabuhan bongkar. Sip. Terus Tanggal Kalau dari berat- kapal tersebut Berat kotor sama berapa? berat bersih bareng, Pak. ya ada juga harus Nama kapal, Pak. ya nama kapal tadi Voyager itu sama ya nama kapal. Nomor bial, Pak, yang dibuat sama pihak pelayarannya. Oke. Apalagi? Cara pembayaran. Cara pembayaran nggak harus. Waktu tiba, Pak. Waktu tiba asumsi perkiraan ya waktu tiba. Kalau ada waktu tiba berarti ada waktu Berangkat. Keberangkatan. nama barangnya kok belum disebut. Iya, nama barang, Pak. Oh sudah ya. Ya jadi itu ya beberapa informasi yang wajib ada di BL ya. Oke. Dan yang terakhir dokumen induknya adalah LC untuk yang menggunakan LC. LC sudah tahu ya kemarin ya. Ada yang bisa jelasin LC itu gimana? Eh, setahu saya, Pak. Ya silakan. Jadi kalau saya agak lupa sih, saya tuh kalau LC itu kayak perjanjian yang tertulis, nggak tertulis sih, maksudnya perjanjian antara importer sama eksportirnya yang dalam bentuk dokumen, Pak. Tapi pihak dari eksportir itu ngirim dokumennya ke bank dulu, jadi setelah si importer itu membayar ke bank, maka pihak bank bisa mengirim dokumennya ke pihak importernya biar bisa menerima barang ya, Pak. Jadi resikonya itu antara eksportir importir mungkin seimbang, Pak. Ya, oke, benar ya. Thank you Daniel. Ya seperti itu ya LC. Jadi itu menjamin enggak cuma menjamin eksportirnya tapi juga menjamin importernya. Jadi risiko yang ditanggung dua-duanya sangat rendah gitu ya. Kalau cash in advance kan lebih yang paling enak eksportirnya karena kan dia sudah menerima bayaran duluan. Terus kalau pembayaran di belakang yang untung importernya barangnya sudah sampai dia baru bayar, tapi yang was-was eksportirnya. Jadi LC itu kayak jalan tengahnya ya karena melibatkan pihak ketiga. Oke, jadi itu ya beberapa dokumen induk yang terlibat dalam transaksi ekspor impor. Untuk selanjutnya dokumen penunjang dan dokumen pembantu akan saya jelaskan di minggu depan ya.